Oke, video berikut ini itu saya akan menjelaskan lanjutan dari video sebelumnya ya, tentang desain sistem. Yang akan kita bahas di sini yaitu desain interface. Ya, kita baca dulu konsepnya. Desain interface atau sketsa itu dibutuhkan terutama jika pendekatan yang digunakan menggunakan prototyping. Nah, perlu dijelaskan jika pendekatannya menggunakan pemodelan atau prototyping. Sketsa ini bermanfaat untuk konfirmasi ke pihak pengguna supaya rancangan aplikasi sesuai dengan yang diharapkan. Biasanya diletakkan di komponen usability. Ya, nah ini ada contoh dari desain interface. Nah, kalau kita gambarkan dengan menggunakan tulisan tangan kita sendiri, ini kan seperti ini ya. Jadi dia ini merupakan halaman page setup ya, terdiri dari beberapa menu, misalnya ada margin, paper size, paper source, logout. Nah, untuk paper size misalnya yang dibuka itu akan keluar beberapa atribut seperti ini. Ya, kemudian ada previewnya seperti apa ya, dan beberapa tombol atau command button yang lain. Nah, kalau kita implementasikan menjadi coding, dia kan jadinya seperti ini nantinya. Ya, jadinya seperti ini. Ini juga bisa merupakan desain interface ya. Contoh dari desain interface yang nantinya akan diharapkan tampilan yang tampil setelah programnya berjalan itu akan seperti ini. Ya, kalau kita lihat Bu, kayaknya desain interface-nya berbeda, ada yang berbeda gitu ya dengan implementasi awal. Bisa saja dia seperti itu. Ya, bisa saja dia seperti itu, namanya aja desain, bisa saja berubah mengikuti dengan pola dari si programmer. Nah, ini juga merupakan contoh sketsa yang lain ya, pada saat kita misalnya mau, ini halaman login ya, misalnya di sini adalah logo perusahaannya atau logo organisasinya yang diminta untuk menginputkan username-nya apa, password-nya apa ya. Nanti di situ juga ada tombol login dan seterusnya. Pada saat misalnya dia login nanti akan keluar beberapa menu seperti ini. Misalnya ini kayaknya memilih menu untuk belanja gitu ya, shopping. Ada sayur-sayuran, kemudian ada ikan, ada buah-buahan ya, ada bumbu dapur dan ada belanja daging. Nah, ini bisa juga kita katakan sebagai desain interface ya, walaupun digambarkan secara manual. Nah, ini merupakan apa namanya, contoh juga ya, modul dari desain interface. Jadi kita jelaskan dulu penjelasan fiturnya untuk modul berapa ya, kondisi awalnya apa, kondisi akhirnya seperti apa. Ya, ini biasanya digambarkan pada skenario ya. Kalau Anda belajar object oriented nantinya Anda akan bahas tentang skenario. Nah, apa aksi usernya seperti apa, ya, tampilan sistemnya seperti apa, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini juga merupakan contoh dari desain interface. Nah, ini kelanjutannya ya, kelanjutan dari yang tadi seperti apa. Ini juga contoh dari apa namanya, desain interface yang lain yang implementasinya nanti seperti ini gitu ya. Nah, ini juga contoh desain interface yang lain. Ini contoh dari Bank BTPN, tetap menggunakan contoh yang sama. Nah, ini setelah desain interface ya, dari desain interface baru kita buat desain database ya. Apa itu desain database? Itu perubahan dari bentuk logis ke fisik. IR diagram dirubah ke dalam bentuk tabel relasi. Nah, kalau beberapa video sebelumnya kan saya sudah menjelaskan bagaimana caranya membuat entity relationship diagram. Nah, dari entity relationship diagram nanti kita desain tabelnya dengan bentuk tabel relasi. Nah, seperti ini ya. Jadi dari kalau kita sudah bawa IRD itu akan gampang sekali untuk membuat tabel relasi ya. Ini adalah nama entitasnya. Entitasnya ada berapa ini? Ada film, ada transaksi detail, ada transaksi master, ada operator, ya, ada rating, kategori, pesan, member, request, dan pengumuman. Mengapa dia berdiri sendiri ya? Karena dia tidak terhubung dengan entitas yang lain, ya, di mana masing-masing dari entitas itu mempunyai
primary key ya, kunci utamanya ID film, ID dan seterusnya dan seterusnya. Nah inilah salah satu contoh dari desain database bisa dia dibuatnya seperti ini ya, bisa dibuat seperti ini. Oke, yang berikutnya penjelasan mengenai desain interface akan saya jelaskan di video yang lain. Nah yang berikutnya adalah ini adalah contoh teori berikutnya mengenai pendekatan atau approach dari proses desain itu ada dua, ada yang tradisional, ada yang object oriented ya. Nah, pendekatan dari proses desain itu ya seperti yang saya bilang ada beberapa tools yang kita gunakan untuk traditional approach atau pendekatan secara tradisional, ada yang object oriented approach ini masuk dalam kategori analysis ya, sedangkan yang berikutnya masuk dalam kategori desain. Detailnya nanti di tahap analisis kan sudah saya jelaskan, untuk tahap desain nanti kita akan jelaskan di video berikutnya. Nah, untuk pendekatan tradisional di tahap desain ya, penjelasan dari gambar sebelumnya, ini akan kita gambarkan. Ya, ini akan kita gambarkan. Kalau yang tradisional ya biasanya menggunakan tools atau alat bantu sistem flowchart, structure chart ya, atau metode tradisional yang lain, kemudian relational database skema ya, di mana di dalamnya juga akan diuraikan juga setelah kita buat ini, maka kita juga bisa membuat ini gitu ya, package diagram, design class diagram, interaction diagram, dan object database scheme. Nah, ini contoh model desain yang terstruktur artinya atau masing-masing menggunakan pendekatan tradisional ya. Artinya yang pertama kali yang kita buat adalah DFD atau data flow diagram untuk structure English data flow definition. Kemudian dari sini proses-proses yang terjadi itu akan kita buatkan data flow DFD with automation system boundary ya. Jadi kita buat boundary-nya, batasnya apa yang akan kita uraikan. Baru kita bisa membuat structure chart ya, yang mungkin juga berasal dari sistem flowchart. Saya rasa Anda udah belajar di mata kuliah yang lain yang akan menjadi coding ya, menjadi perintah-perintah programnya. Nah, ini juga salah satu contoh dari pendekatan tradisional dengan menggunakan flowchart atau ini menggambarkan sistem flowchart dari sistem informasi perpustakaan. Nah, kalau yang lalu kan saya sudah jelaskan bagaimana contoh membuat DFD dari sistem informasi perpustakaan. Ini alurnya, nak ya. Ini alurnya bagaimana misalnya dimulai dari anggota melakukan pendaftaran untuk menjadi anggota perpustakaan ya, dengan mengirimkan formulir pendaftaran ya, kemudian diterima oleh formulir yang sudah diisi diterima oleh administrasi, kemudian dicatat dengan anggotanya yang baru tadi dengan disimpan filenya di database. Identitas dari anggota itu akan dibuatkan kartu anggota, si anggota akan menerima kartu anggota ini. Nah, ini dibuat misalnya ada rangkap dua, misalnya ya, yang pertama untuk arsip, yang kedua untuk anggotanya sendiri. Ya, ke sini kan dapat anggota ini A nih, ini ada huruf A, di sini juga huruf A, berarti dia dapat kartu anggota. Kemudian dari database tadi dia juga dapat menghasilkan laporan data anggota, dicetak laporan data anggotanya, nanti diberikan misalnya ke kepala perpustakaan dan seterusnya. Dan terjadilah proses peminjaman. Jadi mulai dari pendaftaran anggota baru untuk perpustakaan, peminjaman dan pengembalian buku. Ya, nah ini merupakan contoh dari sistem flowchart. Jadi sistem alat bantu di dalam perancangan dengan menggunakan pendekatan tradisional. Ya, kadang-kadang kalau orang yang tidak mengerti dengan pembuatan flowchart bisa saja diuraikan secara narasi saja. Nah, ini contoh yang lain dengan menggunakan structure chart. Jadi bagian hierarki terstruktur yang menjelaskan fungsi dan subfungsi dari setiap bagian sistem. Nah, ini contoh structure chart ya, contoh structure chart. Misalnya ada untuk apa nih? Buat program untuk menghitung penggajian ya, payroll program. Nanti ada 3 proses yang dilakukan yang mulai dari enter time chart
Ini biasanya kartu absen, ya kartu absen, kemudian calculate amount, menghitung berapa gaji bersihnya, kemudian output payroll, biasanya menghasilkan slip gaji. Nah, diuraikan lagi bagian-bagiannya, kemudian untuk calculate pay amount itu berdasarkan beberapa perhitungan, ya, penghitung gajinya berdasarkan beberapa perhitungan. Di sini bisa kita lihat calculate base amount, calculate overtime, jika ada overtime lembur ya, calculate tax, dan seterusnya. Ini contoh dari structure chart dengan menggunakan pendekatan tradisional. Nah, untuk yang pendekatan object oriented, nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya di tahap analisis, dia menggunakan UML, Unified Modeling Language. Ini yang versi 2 ya. Jadi ada beberapa diagram yang akan menggambarkan desain yang berorientasi objek. Jadi ada 3 diagram di mana masing-masing 3 diagram ini dipecah lagi menjadi beberapa diagram ya. Structural diagram itu akan membentuk class diagram, package diagram, structure diagram, object diagram, deployment diagram, dan komponen diagram. Sedangkan diagram untuk perilaku dari sistemnya, ya behavioral diagram itu akan menghasilkan activity diagram. Nah, ini mirip dengan sistem flowchart tadi, activity diagram. Ya, nanti akan ada bedakan kalau ada udah belajar bagaimana cara membuat activity diagram. State machine diagram, use case diagram yang sudah kita gambarkan kemarin, ya. Contohnya kemarin ya. Dan kemudian interaction diagram itu terdiri dari timing diagram, sequence diagram, interaction diagram, dan communication diagram. Contohnya. Nah, itu saja sekilas lintas sebenarnya apa saja sih yang perlu kita gambarkan di tahap desain. Oh ya, satu lagi contohnya, contoh dari pendekatan object oriented digabung dalam requirement models dan design model. Kalau yang requirement yang pertama dia menggambarkan kelas ya, menggunakan kelas diagram, membuat use case diagram, membuat activity diagram, membuat sequence diagram, dan requirement state machine diagram. Sedangkan di desain model, kalau yang requirement model itu akan menghasilkan desain kelas diagram, use case diagram itu akan juga menghasilkan interaction diagram, ya. Activity diagram juga menghasilkan interaction diagram, sistem sequence diagram menghasilkan interaction diagram, kemudian requirement state machine diagram akan menghasilkan design state machine diagram. Nah, ini akan ada babnya tersendiri, kita akan bahas mengenai materi kita kali ini. Saya rasa cukup dulu video saya kali ini, kita akan lanjutkan dengan desain-desain yang lain di video-video berikutnya.